Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi sejarah peradaban Islam di Indonesia. Khususnya pada kesempatan ini kita masih melanjutkan sambungan materi video yang lalu yang sempat terputus, yaitu berkenaan perkembangan ya, perkembangan Islam di Nusantara ya, perkembangan Islam di Nusantara. Nah, di poin yang terakhir ini yaitu berkenaan dengan kerajaan Samudra Pasai ya, yang jatuh pada tahun 1350 karena serangan Majapahit, digantikan oleh Malaka sampai tahun 1511. Nah, Malaka pada waktu itu dihancurkan oleh Portugis. Kerajaan Islam itu dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pertumbuhan Kerajaan Aceh itu disebabkan kemajuan perdagangan pada permulaan abad ke-15 Masehi. Saudagar-saudagar Muslim yang selama ini berdagang dengan Malaka, sesudah Malaka direbut Portugis, memindahkan kegiatan ke Aceh. Jalan dagang yang selama ini dari Malaka melalui Selat Karimun ke Laut Jawa pindah melalui Selat Sunda menyelusuri pantai barat samudra. Oleh karena itu kota Aceh menjadi besar. Nah, di kota Aceh saudagar-saudagar dari berbagai bangsa berdagang itu membeli dan menjual barang-barang dari berbagai negeri. Ya, Sultan Ali Mughayyad Shah adalah sultan pertama Aceh yang membesarkan kerajaan Aceh ya. Mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Turki pada tahun 1453. Nah, sultannya itu Muhammad Al-Fatih yang berhasil merebut Konstantinopel ya, yang kemudian dijadikan ibu kota. Sultan Turki juga memberikan bantuan berupa meriam dan bendera sebagai lambang perlindungan Turki terhadap Aceh pada waktu itu dalam kesatuan kekhalifahan Islam. Nah, di Asia Tenggara hanya Aceh yang diakui oleh dunia Islam. Dengan demikian, kedudukan Aceh itu bertaraf internasional. Oleh karena itu, Aceh berani menantang dan menyerang Portugis pada waktu itu. Nah, puncak kebesaran kerajaan Aceh ini terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Ya. Nah, yang menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur Sumatera sampai Asahan dan pantai Sumatera Barat. Nah, kepopuleran Iskandar Muda itu dapat dilihat dari nama-nama yang dipakai ya. Dharma Wangsa, Perkasa Alam, Johan Berdaulat. Sedangkan sesudah wafat disebut dengan marhum Mahkota Alam. Nah, pada zaman kebesaran Aceh terkenal 4 ulama besar, yaitu Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Singkel. Dari Aceh, kapal-kapal datang ya, kapal-kapal dagang itu memasuki Selat Sunda menuju pelabuhan Jawa. Di Jawa proses islamisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Nah, selain itu juga sejak itu sampai pada abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, terutama setelah Majapahit mencapai kebesaran, proses islamisasi di pelabuhan ya terus berlangsung. Di sanalah kerajaan Islam ya pertama Jawa yaitu Demak berdiri, diikuti kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat ya. Demak berhasil menggantikan Majapahit, dilanjutkan oleh kerajaan Pajang, kemudian Mataram. Nah, ulama-ulama yang berperan mengembangkan Islam di Jawa adalah Wali Songo yang kita kenal ya, Wali 9 itu. Nah, saudara sekalian, pengaruh Islam ke Indonesia itu bagian timur, terutama Maluku, juga tidak lepas dari jalan perdagangan internasional dengan Malaka dan Jawa. Nah, sejak abad ke-14 Masehi, Islam telah datang ke Maluku, ya. Nah, telah datang ke Maluku. Menurut Tom Paris, ya, orang masuk Islam di Maluku itu kira-kira tahun 1460 sampai 1465 Masehi. Yaitu ada beberapa pendapat ya ahlinya. Nah, saudaraku sekalian, juga yang tidak kalah penting, islamisasi kerajaan Banjar, ya, di Kalimantan Selatan yang berasal dari Demak. Rajanya yang pertama Raden Samudra masuk Islam dengan gelar Syarianullah atau Suryan Syah. Wilayahnya itu meliputi Sambas, Batanglawi, Sukadana, ya,
Kota Waringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan ya kalau kita lihat sejarahnya. Nah, sementara itu Kalimantan Timur diislamkan oleh Dato' Ribandang Tunggang Parangan. Melalui mereka Raja Mahkota penguasa Kutai masuk Islam. Nah, segera dibangun masjid untuk pengajaran agama sekitar tahun 1575. Nah, Sulawesi Selatan itu sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi pedagang muslim. Mungkin dari Malaka, Jawa, dan Sumatera juga. Di Gorontalo raja-rajanya masuk Islam secara resmi 22 September 1605 dengan Sultan Alauddin ya 1591 sampai 1636 sebagai sultan yang pertama. Nah, sesudah itu menyusul Sopeng, Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 dan Bone Islam pada tanggal 23 November 1611. Nah, saudara sekalian, itulah beberapa hal ya berkenaan dengan perkembangan Islam di Nusantara. Tentunya banyak sekali ya kalau kita ingin rajin membaca ataupun mau mencari literatur yang lain ya untuk menambah wawasan kita berkenaan dengan sejarah ya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ini tentu hal yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana penyebaran Islam di Indonesia ini betul-betul dalam suasana damai ya, tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada hiruk pikuk, dan tentunya semuanya melalui proses ya strategi yang luar biasa oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, insya Allah ini yang bisa disampaikan berkenaan dengan sekelumit sejarah peradaban Islam di Indonesia, khusus berkenaan dengan teori ya masuk dan berkembangnya Islam Indonesia dan perkembangan Islam di Nusantara. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.